Katakan ada saya speak up loudly. Ibu kayak tahu. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ibu Stella Kristi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi. Apa yang Bapak ketahui tentang Stella Kristi? Seorang profesor dari Indonesia yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Stella Kristi, wakil kita. Pernyataan beliau yang saya catat adalah kurang-kurangnya pakai ChatGPT saat membuat karya tulis dan lebih banyak secara tulis tangan. Jadi silakan Pak Ibu kolaborasi dengan beliau. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadikan ini insight baru dalam pendekatan SMA kita ke depannya. Angka terbesar ini adalah kurang lebih naik 2%, naik turun 2% Bapak Ibu semua dari pikiran terakhir. Angka bekerja kita dari angka 39 sampai 47%. Kemudian yang memilih untuk berusaha ada di angka 18% sampai 20%, kemudian yang menganggur ini ada 3%. Uniknya saya senang banget kalau anak-anak kita, SMK kita menganggur Bapak semua, karena semakin tinggi persentasenya saya semakin senang karena pertama, syarat menganggur di Bali ada dua. Yang pertama adalah anak cowok satu-satunya tunggal, satu-satunya di keluarga. Yang kedua banyak warisan Bapak semua. Jadi kalau kedua ini nggak terpenuhi, jangan coba-coba nganggur di Bali nih Bapak semua. Jadi semakin banyak dia nganggur, semakin saya yakin banyak sultan di Bali Bapak semua. Tapi jeleknya kalau semakin banyak sultan di Bali, tanah Bali semakin banyak yang jual Bapak. Kemudian yang menjadi saja 31%, katakan anak berapa sampai 31%, kemudian yang mengurus orang-orang 1%. Yang saya highlight ini adalah yang berusaha. Kalau Bapak Ibu sekarang sering main-main ke Ubud, kemudian ke Sanur, Nusa Dua, Kuta, Legian, Cenggu, Bapak Ibu semua, Cenggu Rock City, lanjut ke Pantai Brau, Pantai Yayu, Bapak Ibu akan menemukan kekhasan baru di sana. Bahwa betapa kebekerjaan orang Bali, tanah Bali itu semakin sedikit orang. Saya bilang sempat mungkin 20% mulai 80%. 20% orang Bali, 80% orang ekspatriat atau orang luar Bali. Tapi pada kenyataannya, saya diinstruksi sama kepala sekolah dari Bandung, dari Pantai, dari Desa Cenggu, semua, yang juga sebagai pengurus adat di sana, bahwa pernyataan saya 20% orang Bali itu keliru. Yang sedang terjadi adalah di pembangunan villa, tempat hiburan dan pengembangan spot wisata di sana, orang Balinya 0%. Nggak ada orang Bali sama sekali kerja di sana. Jadi pekerja kasarnya orang luar Bali, yang jadi kontraktornya orang luar negeri. Jadi orang Balinya hilang, nggak ada yang diterima, nggak ada yang cocok bekerja di sana. Kalau Bapak Ibu juga concern sama tourism kita terakhir, kalau Bapak Ibu ke Ubud, Bapak Ibu akan beruntung kalau ketemu orang India jadi Gojek. Kemudian Bapak Ibu ke Nusa Dua, Bapak Ibu akan beruntung kalau ketemu bule yang lagi ngajarin bule lainnya naik motor. Mereka buat rental motor di Bali. Kemudian kalau Bapak Ibu beruntung ke Pantai Nyanyi, Bapak Ibu akan melihat orang bule cuci motor, buka usaha cuci motor. 2 tahun lalu di Kuta ada bule di amankan oleh pecalang, mereka jualan sobring di Pantai Kuta. Jadi kalau kondisi ini dibiarkan Bapak semua, tahun ini jangan-jangan bulenya sudah berubah jadi tukang pijat di Pantai Kuta. Yang dipijat orang lokal. Orang lokalnya membeli pinjol, ragat paling ya Bapak semua. Sektor real kita udah kena. Dan kita harus akui dari angka ini, kita selama puluhan tahun misalnya kita mencetak pekerja saja Bapak semua. Kita nggak menciptakan entrepreneur Bapak semua. Dan kenapa kita kalah saing sekarang? Karena kita lack of creativity. Kita kurang kreatif dalam mengembangkan SMK kita di Bali ini selama puluhan tahun. One time saya pernah tanya bule yang lagi santai di Atlas Beach Club, saya tanya, what do you do for living in Bali? I'm doing selling. What can you start selling Bali? I'm selling yak. Dia jual kapal pesiar. One time dia jual kapal pesiar, dia untung $1 million. $1 juta. Pertanyaan saya adalah, apakah bule ini bayar pajak untuk Bali? Jawabannya tidak. Karena mereka dealing di Bali, tapi transaksinya di Singapura,
atau di Monaco atau di Swiss, negara-negara yang pajaknya sedikit, yang tax haven Bapak semua. Bali totally lost, Bali have for nothing Bapak semua, Bali nggak dapat apa-apa di sana. Terus Bali dapat apa? Kita lihat sekarang anak SMK kita, taman SMK anak kita akan jadi waitress, jadi resepsionis, jadi front office, jadi surikitio, dibayar UMP UMK, dipotong tapera, dipotong BPJS, kesehatan maupun tenaga kerja, dipotong PPN PPH, dipotong pertanian oplosan, habis gajinya menggalung lagi sini jauh semua. Ini yang ingin saya sampaikan kenapa di awal selalu saya diundang sekolah, saya awali dengan speech bahasa Inggris karena saya ingin menginfluence dan mengingatkan Bapak Ibu semua betapa pentingnya penguasaan bahasa asing sedari awal anak SMK kita. Waktunya sekarang, bukan waktunya tidak tahun lalu saat mereka tamat baru belajar bahasa asing. No, the time is now. Saya sering bilang we can make big impact through small steps, small. Jadi kayak belajar bahasa asing itu kayak saya bilang, ayo belajar bahasa asingnya sampai lupa 3 tahun lagi kita sedang tidak bercanda semua. Tapi memang harus setiap hari diambil. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya saya diundang di sini, MC-nya udah pakai bahasa Inggris. Kalau bapak kepala sekolahnya menyambut saya pakai bahasa Inggris, saya sangat senang melihat bapak kepala sekolahnya. Ada nuansa yang berbeda. Saya yakin kalau semua sekolah Bali seperti ini kita buat ledakan 3 tahun ke depan bapak semua. Yang viral kemarin ada di SMK 3 Singaraja, mungkin bapak ibu ada yang main Instagram, bapak ibu lihat ada siswa kita yang fasih banget bahasa Inggris dan itu membanggakan. Saya juga dapat notis dari salah satu kepala sekolah di salah satu kabupaten, bupati itu sampai heran, kok anak-anaknya mulai banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi kayak apa yang saya sampaikan sejak bulan Februari tahun kemarin ini sudah mulai menginfluence Bapak Ibu semua, sudah mulai sadar betapa pentingnya penguasaan bahasa asing karena hasil penelitian empiris saya melihat bahwa lulusan SMK kita kalah daya saing dari lulusan SMK di Thailand, Filipina maupun Vietnam semua. Dalam segi kebahasaan, kalau soal competence, kalau soal capability orang-orang Bali sudah diakui dunia kok. Tapi soal how to describe themselves, mereka sangat sulit untuk mencitrakan dirinya saja dengan HRD dengan bahasa Inggris, apalagi sangat kesulitan. Kadang-kadang anak Bali kita kurang percaya diri. Next. Kali ini ada apa? Siapa yang bisa? Siapa? Bapak ya? Bapak lihat orang lain Pak. Apa Bapak ketahui tentang Nikola Tesla Pak? Ya. Apa yang Bapak ketahui tentang Nikola Tesla? Seorang penemu yang dipinter dan mempunyai pikiran visioner. Ada lagi Pak? Dapat Pak? Dapat. Ini dibagi sama pacarnya Pak ya? Saling gigit Pak. Nah Bapak Ibu jangan meninggalkan acara karena di akhir acara saya mau undi 1 buah expander nih. Jadi beliau dari Nikola Tesla. Dia adalah penemu arus bola balik ACDC kita sebutnya. Dan di zaman itu ada penemu lain yang namanya Thomas Alva Edison, penemu arus pisah. Tetapi ide brilian beliau yang menginginkan listrik itu gratis seluruh dunia itu nggak bisa diterima oleh industri. Jadi industri saat itu memilih Thomas Alva Edison yang mana Thomas Alva Edison bisa mengkomersialkan listrik. Jadi kalau saja dunia memilih Nikola Tesla saat itu, hari ini listrik gratis.